Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah topik yang kita akan kaji berkaitan dengan fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita akan mencoba mendalami bagaimana pemikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan, secara khusus berkaitan dengan pemikiran fikih. Topik ini kita coba jadikan sebagai refleksi milad Muhammadiyah ke 112, Pak. Karena Muhammadiyah berdiri tahun 1912 18 November 1912, sehingga usia Muhammadiyah sekarang sudah 112 tahun, sudah satu abad lebih 12 tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena topik kita berkaitan dengan fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka sebagai pengantar dari kajian kita coba awali dulu dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan fikih itu. Fikih atau al-fiqhu itu secara lugatan, secara etimologi artinya al-fahmu. Al-fahmu itu apa? Pemahaman. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dinyatakan oleh pengikutnya Nabi Syu'aib itu, ketika mereka tidak bisa memahami tentang isi dakwah Nabi Syu'aib itu. Qalu, mereka berkata, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ma nafqahu, kami tidak memahami, katsiran, banyak, mimma taqul, dari apa yang engkau yang ucapkan. Ma nafqahu itu maknanya apa? Ma nafhamu, kami tidak bisa memahami. Oleh sebab itu makna fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu. Dan juga kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, hadisnya ini cukup populer, Pak, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah khairan, kebaikan, yufaqihu, niscaya Allah fakihkan dia. Yufaqihu di sini maksudnya apa? Yufahimhu, niscaya Allah pahamkan dia fiddin, dalam masalah apa? Agama. Berarti orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama itu intinya Allah menghendaki dia sebuah apa? Kebaikan. Kalau kita masih mau ngaji, Pak, oh saya penting untuk ngaji agama supaya saya paham apa? Agama. Itu berarti Allah masih menghendaki kita kebaikan. Tapi kalau misalnya dalam hati kita itu, atau dalam pikiran kita, Pak, oh ngaji enggak penting, paling ngaji yo gak iso ndadekno sugih. Ngaji ambek gak ngaji yo padha wae. Tetap materinya enggak tambah, itu materialis, mengikuti kalau aliran materialisme. Ya kita ngaji itu karena tadi, Pak, sebagaimana dalam hadis tadi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Berarti kalau kita dikehendaki Allah sebuah kebaikan, maka Allah masih menggerakkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu. Berarti kalau kita semakin benci majelis ilmu, semakin nganggap ilmu itu enggak penting, ngaji itu enggak penting, berarti kita dikehendaki Allah sebuah kejelekan. Mafhum mukhalafahnya kan gitu, Pak, logika terbaliknya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Berarti semakin orang enggak paham agama, itu sebenarnya semakin Allah menghendaki dia kejelekan, bukan apa? Bukan kebaikan. Nah, sehingga makna fikih itu secara bahasa al-fahmu, yaitu apa? Pemahaman.
Al-Imam Abu Hanifah, Pak, yang merupakan imam yang dari 4 mazhab itu, mazhab yang tertua adalah mazhab Hanafi yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Beliau ketika bicara tentang fikih, yang disebut fikih itu ma'rifatun nafsi ma'alaha wa ma'alaiha. Sebenarnya ini berkaitan dengan keyakinan, karena dalam pandangan Imam Abu Hanifah fikih itu ada 2, ada al-fiqhu al-akbar, fikih yang besar, dengan al-fiqhu al-asghar, fikih yang kecil, Pak. Al-fiqhu al-akbar itu bicara tentang tauhid, tentang apa? Akidah. Tapi kalau fikih yang bicara tentang hukum itu apa? Al-fiqhu al-asghar, fikih yang kecil. Makanya Imam Abu Hanifah itu menulis kitab yang isinya akidah, Pak. Dikasih judul apa? Al-Fiqhu Al-Akbar gitu. Tetapi di era Imam Syafi'i, Pak, pemahaman fikih itu semakin mengerucut atau semakin spesifik. Fikih bicara tentang hukum positif atau hukum formal. Sehingga definisi fikih di masa Al-Imam Asy-Syafi'i yang disebut fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i, al-amaliyah yang sifatnya praktis itu. Bicara tentang apa? Amalan, berarti bukan bicara tentang hukum akidah. Al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci, sehingga fikih itu hukumnya sudah pasti, Pak. Ada 5 hukum itu. Fikih bicara ini halal, ini haram, atau ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Berarti hukum yang sudah instan. Beda dengan usul fikih. Kalau usul fikih itu min adillatiha al-ijmaliyah, dalilnya masih global. Tapi kalau fikih sudah apa? Sudah jelas itu. Sehingga fikih itu sudah bicara 5 hukum taklifi itu, Pak, tadi. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah itu. Nah, definisi ini muncul di era Imam Syafi'i.